Shalom Ibu Bapak yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat, sehingga firman pada hari ini menjadi firman yang menguatkan setiap hati kami, menjadi firman yang meneduhkan kehidupan kami, dan menjadi firman yang melandasi setiap langkah kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, dan doa ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sahabat dan juru selamat kami. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, bacaan kita hari ini dari 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saya akan bacakan satu kali lagi. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ibu Bapak yang terkasih, ketika ditanya, semisal, apa rasanya gula? Tentu kita sepakat jawabannya manis, gitu kan. Oke, manis. Gula memang manis ketika dicampur dengan kopi, dengan teh, ataupun dengan minuman lainnya. Kita sepakat bahwa gula rasanya manis. Lalu, apa rasanya madu? Manis, gitu kan. Madu memang manis, gitu kan. Bisa juga dicampur seperti halnya gula, madu itu bisa dicampur dengan minuman-minuman lain. Misal dengan teh panas, atau mungkin langsung dikonsumsi. Tapi apa bedanya manisnya madu dengan manisnya gula? Apakah kita bisa mendeskripsikan perbedaan apa itu manisnya gula atau apa itu manisnya madu? Atau misal kita diminta untuk mendeskripsikan tentang gula. Bagaimana rasanya, kemudian ketika kita menjelaskan manis, apa itu rasa manis. Kemudian ketika kita menjelaskan madu pun, ketika kita menjelaskan bahwa madu itu manis, lalu apa deskripsi yang bisa membedakan dari manisnya gula atau manisnya madu? Dari perihal ini kita belajar banyak soal bahasa. Dan dalam filsafat bahasa, bahasa memang digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek dan suatu realitas. Namun, bahasa selalu terbatas dalam memahami setiap realitas. Kalau bahasa kerennya, bahasa tidak mampu merengkuh dari realitas dan kebenaran seutuhnya. Karena itu, bahasa selalu memiliki batasan dalam menjelaskan tentang suatu hal. Seperti hal tadi, rasa manis. Kita tahu rasa manis, kita bisa membayangkan rasa manis. Namun ketika kita berusaha untuk menjelaskannya dalam bentuk bahasa dan melalui sebuah kalimat, kita agak bingung. Apalagi ketika kita menjumpai ada dua hal yang sama-sama manis. Manisnya madu atau manisnya gula. Atau juga manisnya buayan sang kekasih dulu waktu masih pacaran. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, kalau kita melihat perihal manis, ternyata juga kita menyadari adanya batasan. Batasan dalam kita berusaha mengekspresikan pemahaman kita tentang rasa yang kita alami. Maka, bagaimana dengan kita menjelaskan keimanan kita kepada Tuhan? Bagaimana kita menjelaskan Tuhan dari pengalaman kita sendiri? Bagaimana kita bisa menjelaskan Tuhan kepada orang-orang yang mungkin tidak percaya kepada Tuhan, atau mungkin kepada orang-orang yang meragu tentang Tuhan? Kalau Ibu Bapak ingat, atau saudara-saudara ingat, ketika kita mau menjadi anggota dalam suatu jemaat, ketika kita mau mengaku percaya iman kita mau baptisidi, kita harus melalui proses pendidikan iman yang namanya katekisasi. Dan dalam salah satu topik tentang katekisasi, kita berbicara soal Tuhan. Apa yang Ibu Bapak ingat dari topik katekisasi dulu tentang apa itu Tuhan? Tentu kita bisa menjawab Tuhan.
Kalau dalam iman kita, siapa Tuhan kita? Kita bisa dengan leluasa mengungkapkan Allah kita adalah Allah Trinitas, Allah Bapa Sang Pemelihara, Allah Anak Sang Putra Yesus Kristus yang turun ke dunia dan memberikan suatu bukti cinta kasih yang sejati melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitan dan juga kenaikannya ke surga kelak. Ataupun Roh Kudus, Roh yang memberikan kita hikmat, Roh yang menggerakkan jiwa kita untuk jalan pada kebenaran Tuhan. Namun apakah itu cukup mengekspresikan tentang Tuhan dalam pengalaman hidup kita? Maka pertanyaannya adalah, bukan kita berusaha untuk mendeskripsikan Tuhan berdasarkan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran. Bukan kita sekadar menjelaskan Tuhan dari apa yang sekadar tertuang dalam Alkitab. Bukan kita berusaha menjelaskan Tuhan dari apa yang dijelaskan oleh pendeta atau para pengkhotbah-pengkhotbah atau dari buku-buku teologi. Atau dari buku-buku lain pun kita juga bisa menjumpai definisi tentang Tuhan. Tapi yang tidak boleh kita lupa adalah bagaimana kita memahami Tuhan secara pribadi. Bagaimana kita mencoba mengekspresikan, mencoba menghayati secara personal dalam pengalaman diri kita masing-masing untuk kita bisa memahami siapa itu Tuhan. Beberapa hari lalu kita baru saja merayakan Paskah, kebangkitan Kristus dari kematian. Tapi pertanyaannya adalah bukan apa itu kebangkitan Kristus, namun bagaimana kita mau menghayati kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita secara pribadi. Apa makna kebangkitan Kristus buat ibu bapak sekalian? Ya, Kristus memang bangkit. Dalam historik, dalam catatan kalender liturgi gereja, Yesus memang bangkit. Memang pada hari Paskah ia bangkit. Namun apakah ia sudah bangkit dalam hidup kita secara pribadi? Paulus mengingatkan kita dari suratnya kepada jemaat di Korintus, dikatakan bahwa kita mesti bersyukur karena Allah lah dan di dalam Kristus lah Paulus dibawa pada jalan kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan rohani, kemenangan pribadi. Ada kebebasan dan pembebasan batin secara pribadi yang dialami oleh Paulus. Dan dikatakan juga dengan perantaraan kami, dalam artian Paulus dan rekan-rekannya, ia, Tuhan, Yesus Kristus, menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa, ya, Paulus memang menyebarkan tentang Injil. Paulus memang menjelaskan tentang kebenaran tentang Kristus. Namun yang penting adalah, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Bahwa kebenaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus, pengenalan akan Kristus, itu bisa hadir dan semerbak dalam segala hal. Ini mau mengindikasikan bahwa Tuhan semestinya adalah sesuatu hal yang merasuk dalam diri kita secara pribadi. Seperti halnya mungkin kita pernah menjumpai suatu tempat atau dalam suatu situasi di mana kita merasakan sebuah aroma yang mungkin cuma kita yang bisa cium baunya. Mungkin karena hidung kita sensitif, makanya kalau ada di ruangan yang mungkin kentut, kita bisa langsung, wah siapa nih yang kentut? Gitu kan. Atau ketika kita berpergian di suatu tempat yang mungkin baru, tiba-tiba kita mencium aroma, ini bau wangi apa ini? Gitu. Atau mungkin ketika suami atau istri atau mungkin pasangan kita, teman dekat kita memakai parfum baru, kita bisa langsung aware, pakai parfum baru ya? Gitu. Ada sebuah hal yang sangat personal yang mungkin tidak bisa dijelaskan bau apa itu. Mungkin baunya sudah ketemu sumbernya dari mana, mungkin dari sebuah kotoran atau mungkin dari sebuah tanaman, dari sebuah parfum. Tapi mungkin indera kita menyerap atau merasakan bau yang otentik. Jika bau yang bersifat jasmania pun bisa tiap orang berbeda-beda, apalagi ketika kita berbicara soal hal yang spiritual. Pengenalan akan iman pada Kristus. Saya percaya meskipun kita sama-sama Kristen, meskipun kita sama-sama datang ke gereja yang sama, mungkin kita sama-sama GKI, mungkin ada yang satu jemaat yang sama, mungkin satu wilayah yang sama, tapi saya jamin, pengenalan akan Kristus
di antara kita pasti berbeda. Bukan berarti ada yang imannya lebih tinggi atau imannya lebih rendah. Enggak, bukan itu. Iman itu tidak ada kastanya. Melainkan ada sebuah sapaan yang intim yang mau diberikan Tuhan kepada tiap-tiap orang, itu bisa berbeda. Mungkin di antara kita ada yang punya penghayatan akan Kristus sebagai sosok sahabat, karena mungkin kita pernah yang mengalami namanya kesepian. Dan ketika pengenalan akan iman itu membuat kita merasa teduh. Dan Yesus adalah sahabat kita. Atau mungkin ada orang yang memahami bahwa Allah adalah pemelihara. Mungkin kita ada dalam lingkup ekonomi yang tidak terlalu baik, atau mungkin kita punya pergumulan tertentu. Namun entah kenapa ada gairah spiritual yang membuat kita tetap dicukupkan dalam kebutuhan sehari-hari. Atau kita dimampukan dalam mengelola emosi kita, sehingga kita tetap mau menghadapi setiap pergumulan yang kita alami. Atau mungkin pengalaman-pengalaman spiritual yang lain. Pengalaman-pengalaman iman yang personal. Yang kiranya itu mungkin sulit untuk dijelaskan. Seperti halnya ketika kita mengkonsumsi madu atau gula. Ada rasa manis yang mungkin tidak bisa jelaskan seutuhnya. Sama halnya dengan iman. Mungkin ada pengalaman rohani yang sulit untuk diekspresikan secara komunal. Dan itu adalah pengenalan kita secara pribadi tentang Tuhan. Dan dari bacaan kita hari ini kita mau belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi secara pribadi. Kita tidak berbicara soal Tuhan yang tercatat atau terajarkan. Namun kita mau coba kerucutkan lagi. Dari apa yang kita pelajari tentang doktrin-doktrin, tentang teologi-teologi, tentang bacaan-bacaan tentang Tuhan. Apa yang kita rasakan tentang Tuhan secara pribadi. Siapa Tuhan buat hidup saudara? Siapa Kristus buat hidup kita secara pribadi? Amin. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, yang senantiasa menghantarkan hikmat dari Roh Kudus-Mu dan menghantarkan terang kasih setiamu kepada kehidupan kami. Dan kiranya Engkau yang tolong kami, Tuhan. Sapa kami lebih intim lagi. Supaya kami semakin mau dan dapat mengenali Engkau secara pribadi. Kami dapat kembali merasakan dan menghayati sapaan-sapaan Tuhan yang mungkin tak kami dengar atau tidak kami peka. Kiranya sapaan itu menjadi penghayatan kami secara pribadi, Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami secara pribadi. Engkau punya sapaan yang khas bagi setiap kami. Karena kami percaya bahwa Engkaulah yang sungguh mengenal kami secara pribadi. Dan kiranya Engkau yang terus pakai kami, Tuhan. Sehingga pengenalan kami akan Engkau tidak sekadar berhenti pada diri kami sendiri. Namun pengenalan yang dalam itu dapat kami hantarkan melalui kehidupan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami pun juga dapat menjadi penghantar dan perpanjangan tangan kasih Tuhan kepada setiap sesama kami, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Kiranya Roh Kudus mula yang senantiasa menyertai kami, yang menopang setiap beban berat kami, dan juga kiranya menguatkan setiap langkah kami dalam menapaki kehidupan yang tidak mudah ini, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan, yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sahabat dan juru selamat kami. Amin. Tuhan mencintai kita semua.